Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Jadi hari ini di MPLS hari ketiga, Miss akan memberitahukan apa saja sih rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ketiga ini. Jadi materi pertama ada dari Puskesmas Denpasar Barat, yaitu tentang pengetahuan COVID-19 dan pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua ada Sarpras, yang ketiga ada testimoni dari alumni SMP Pelita Bangsa. Kemudian sebelum kita melanjutkan acara, ada baiknya kita menyanyikan lagu yang berjudul Goa Maling. Check this out. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Niputra Yusela Paramita Sujana, biasanya dipanggil Sela. Saya adalah murid SMP Pelita Bangsa Denpasar angkatan keempat, yaitu tahun 2009. Memiliki kesan ketika bersekolah di SMP Pelita Bangsa, pada tahun 2010 saya mendapatkan kepercayaan untuk mewakilkan SMP Pelita Bangsa dalam acara HUT Kota Denpasar, yaitu lomba menulis esai. Nah, kebetulan di sana saya sangat dibimbing oleh Miss Maria, yaitu selaku guru bahasa Indonesia pada saat saya bersekolah, dan saya mendapatkan juara 2 se-Kota Denpasar pada saat itu.
Fasilitas yang ada di SMP Pelita Bangsa itu lengkap banget, dari kolam renang, terus ada aula, sama ada ruang dance. Itu benar-benar membantu para siswanya untuk mengembangkan bakat-bakat non-akademis mereka di sana. Paling penting yang akan buat nyaman itu adalah guru-gurunya. Guru-guru di Pelita Bangsa itu sangat baik, sangat ramah, dan sangat kompeten sekali. Bersekolah di Pelita Bangsa itu sangat-sangat nyaman, sampai tidak terasa 3 tahun lamanya saya sudah bersekolah di SMP Pelita Bangsa, dan Astunggara saya mendapatkan SMA 4 dan Pasar melalui jalur TPA. Ini semua tidak luput dari bantuan guru-guru yang ada di Pelita Bangsa tentunya. Saat ini saya merasa bangga pernah menjadi keluarga besar SMP Pelita Bangsa Denpasar. Sekolah di Pelita Bangsa itu benar-benar buat kita nyaman dan gak akan merasa menyesal. Guru-guru dan suasana lingkungannya itu sangat kondusif. Kasih kepada SMP Pelita Bangsa karena sudah menjembatani saya sampai ada di titik ini. Dan bersekolah di Pelita Bangsa itu benar-benar tidak akan membuat kalian menyesal karena fun banget. Guru dan suasana lingkungan sekolahnya itu benar-benar kondusif. Sekian kesan-kesan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Hai everyone, aku Aprilia Luciana, angkatan keempat SMP Pelita Bangsa Bali. Aku belum lama ini lulus dari S2 Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia dan saat ini sedang menjalankan internship di salah satu kantor notaris di Kota Denpasar. Sebelumnya, welcome buat kalian semua yang baru saja masuk sebagai murid SMP di Pelita Bangsa. Tenang aja, di Pelita Bangsa itu guru-gurunya baik-baik banget dan friendly sama kalian. Jadi selain kalian itu diajarkan sebagai guru dan murid, tetapi kalian juga bisa menjadikan guru kalian sebagai teman cerita kalian. Karena guru-guru di SMP Pelita Bangsa sangat-sangat seru banget. Karena itu yang aku alamin selama aku sekolah di sana. Dan bagi kalian, meskipun sekarang kita masih harus belajar online dan tidak bisa bertatap muka langsung, kalian harus tetap rajin dan fokus untuk belajar, aktif di kelas, dan juga sambil-sambil kalian tetap menjaga kesehatan kalian, karena itu penting dan semoga kita berharap sih pandemi segera berakhir. Dan jangan lupa, kalian juga harus tetap belajar dan saling mengenal teman-teman kalian meskipun kalian belum bertemu secara langsung. Semoga pandemi ini segera selesai dan kalian bisa bertemu di sekolah secara langsung. Yang terakhir dari saya sih, stay safe, stay healthy, dan tetap rajin belajar ya. Semangat guys, dah! Halo, nama saya Yasmin Natalie Levi, biasanya dipanggil Yasmin. Umur saya 20 tahun. Saya lulusan SMP Pelita Bangsa, angkatan tahun 2016. Ketika masa-masa SMP saya di Pelita Bangsa selama 3 tahun, banyak memori suka dan duka bersama guru-guru dan teman-teman angkatan saya. Tapi ketika saya masih SMP, bukan hanya akademis saja yang saya pelajari, tapi kesenian, olahraga, dan juga banyak hal dalam pembentukan karakter saya ketika saya masih remaja. Cita-cita saya selalu ingin menjadi pastry chef. Saya suka membuat kue dan macam-macam dessert. Dan ketika saya berada di Pelita Bangsa, guru-guru sangat membantu saya dalam mengembangkan bakat saya. Pada waktu itu ketika saya kelas 8 atau 9, saya pernah membuka usaha di sekolah dalam rangka acara Imlek, dan guru-guru sangat suportif dan memberi saya kesempatan untuk mengembangkan bakat saya yang saya miliki. Dan juga saya pernah ikut kompetisi waktu saya kelas 8 dalam kompetisi untuk dekorasi kue, dan saya mendapatkan juara 1 di favorit dalam bidang tersebut. Dan banyak juga hal-hal yang saya ikuti kompetisi-kompetisi, meskipun saya nggak menang, tetapi saya tetap mencoba dan melakukan yang terbaik dalam kesempatan tersebut. Serta tentu saja masa-masa itu berlalu begitu cepat. Ketika itu saya tidak sadar sudah 3 tahun lamanya ada di Pelita Bangsa. Dan setelah saya lulus, saya pindah ke sekolah CIS untuk melanjutkan pendidikan saya di bangku SMA. Tapi tidak lama kemudian saya harus pindah ke luar negeri, ke Australia, untuk menyelesaikan kelas 11 dan 12 saya. Ketika saya di Australia, banyak juga hal yang saya temui dan juga hal yang sangat sulit, yaitu beradaptasi dalam culture baru, dalam edukasinya mereka, dalam kurikulum juga. Dan sehingga itu saya mendapatkan kesulitan dalam banyak hal
tetapi guru-guru yang ada di Australia begitu baik untuk membantu saya, sehingga saya di akhir kelas 12 saya lulus dengan mendapatkan title sebagai honor student di peringkat pertama di hospitality. Saya pun tidak pernah menyangka kalau saya bisa menyelesaikan studi ini dengan title yang begitu wow gitu. Tapi saya memang dari awal tidak pernah mengejar title ataupun juara satu karena saya memang tidak bagus dalam bidang akademis. Tetapi yang saya tahu, saya pelajari setelah saya lulus kelas 12 yaitu saya tidak pernah give up with my dream. Dalam mimpi saya selalu ingin menjadi chef, tapi saya tidak pernah berputus asa. Saya selalu ingin mencoba, saya selalu ada kesempatan, saya selalu mencoba dan berusaha sebaik mungkin di setiap kesempatan yang saya dapatkan. Dan setelah itu, setelah saya lulus, saya mendapatkan penawaran beasiswa untuk melanjutkan culinary school di William Angus Institute di Melbourne. Pada akhirnya awal tahun lalu saya pindah ke Melbourne dan saya melanjutkan pendidikan saya dalam beasiswa. Saya juga bekerja part-time di sini di dessert shop yang terkenal di Melbourne. Saya juga banyak belajar di sekolah saya dan juga di bekerja dalam cara saya dalam usaha untuk bisnis dalam tata boga ini. Prinsip saya memang selalu do what you love and love what you do, yaitu lakukan apa yang kita sukai dan sukai apa yang kita lakukan. Dari awal memang yang saya tidak terlalu bagus dalam akademis, dalam bidang-bidang pelajaran, tapi memang saya mempunyai bakat dan minat saya memang selalu suka masak, dan dari situlah saya selalu kembangkan dan saya hanya fokus dalam satu hal ini. Untuk adik-adik yang baru masuk SMP di Pelita Bangsa, jangan pernah takut untuk selalu mencoba hal yang baru dan juga jangan pernah menyerah. Kembangkan juga apa bakat kita. Kalau misalnya belum menemui bakat, selalu mencoba dan juga minta banyak bantuan dari guru-guru, dari teman-teman, agar kita pun juga bisa belajar dari guru-guru yang sudah senior dan juga ambil setiap kesempatan yang ada. Dari situ kita juga bisa belajar untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Om Swastiastu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Setelah 3 hari berlalu, kegiatan MPLS bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Kini, tibalah saatnya bagi kami semua untuk mengakhiri masa perkenalan lingkungan sekolah. Berbagai kegiatan dalam MPLS sudah kami saksikan, dengarkan, pahami, dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami mohon agar apa yang sudah kami dapatkan dari kegiatan MPLS bisa membekas dan terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri dan sekolah meski dari rumah. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar, yang terhormat Bapak Kabid PSMP Kota Denpasar, yang terhormat
Ibu PJS Ketua Yayasan Pelita Bangsa beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Komite Sekolah Pelita Bangsa beserta jajarannya. Yang terhormat para orang tua siswa baru kelas 7 SMP Pelita Bangsa. Yang saya banggakan para guru dan staf Sekolah Pelita Bangsa. Yang saya cintai seluruh siswa SMP Pelita Bangsa. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan MPLS SMP Pelita Bangsa ini dengan lancar dari tanggal 12 Juli 2021 hari Senin sampai dengan hari ini hari Rabu 14 Juli 2021. Yang saya banggakan, ayah dan bunda siswa-siswi SMP Pelita Bangsa yang telah begitu aktif, antusias dalam mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti MPLS secara daring. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya selama 3 hari ini. Dan juga untuk kerjasamanya di hari-hari berikutnya sangat-sangat kami butuhkan. Yang saya cintai, siswa dan siswi kelas 7 SMP Pelita Bangsa tahun ajaran 2021-2022 ini, saya selaku kepala sekolah menginformasikan di sini bahwa selama 3 hari ini kalian sudah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring dari rumah. Hari ini akan Miss Sudiati tutup, namun sebelumnya Miss Sudiati selaku kepala sekolah untuk siswa dan siswi kelas 7 kita sudah mulai mengenal, ya, mulai berkenalan dari tanggal 12 hari Senin, ya, sesuai dengan jadwal kegiatan sudah terangkum, sudah tersusun dengan rapi sampai dengan hari ini. Begitu banyak situasi sekolah baru kalian sudah kenal secara daring dari rumah. Oleh sebab itu, hari ini hari terakhir Miss Sudiati selaku kepala sekolah sangat-sangat berharap. Begitu di hari pertama kalian sudah menonton, melihat, menyimak, kemudian tinggal hari ini kalian menyimpulkan apa sih yang kalian sudah dapatkan dari hari pertama sampai akhir, dan kalian harus eksplorasikan, kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah siswa-siswa yang kreatif, inovatif, dengan begitu bijak, begitu santun dalam penggunaan IT. Ya, hari ini kalian kembangkan diri untuk mengeksplorasikan apa yang sebenarnya yang kalian sudah dapatkan selama 3 hari masa pengenalan lingkungan sekolah kalian yang baru. Baiklah anak-anak, sekali lagi Miss Sudiati mengucapkan terima kasih karena kalian sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan ini kami tutup hari ini, kemudian kalian juga di dalam informasi-informasi dari wali kelas kalian akan ada informasi berikutnya, yaitu tentang pengambilan daripada alat tulis, baju seragam sesuai dengan jadwal, dengan prokes yang sangat-sangat ketat. Oleh sebab itu, Miss Sudiati selaku kepala sekolah mengingatkan kepada kalian semuanya, ayah bunda yang kami sangat banggakan, datanglah tepat waktu sesuai dengan jadwal sehingga kita dapat melaksanakan prokes dengan ketat. Jangan lupa menggunakan masker ramah 2 untuk kesehatan, untuk kain. Kemudian
tidak lupa mencuci tangan. Di sekolah kita juga sudah ada disiapkan, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian masuk menuju ruangan yang sudah disiapkan. Sekali lagi mohon diingat prokesnya. Baiklah, ayah bunda tercinta, anak-anakku, ikutilah selalu prokes dan kita akan belajar selama waktu yang tidak ditentukan karena masih masa pandemi. Kita akan laksanakan secara daring dan kita akan menunggu instruksi berikutnya. Namun kalian harap menjaga kesehatan dan perlu diketahui semua dari kepada kita walaupun memberikan materi secara daring, kami semua sudah divaksin. 2 kali vaksin itu sudah seluruh guru kita sudah divaksinasi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, ayah bunda juga dalam keadaan sehat. Hari ini MPLS SMP Pelita Bangsa saya tutup pada hari Rabu 14 Juli 2021 untuk tahun ajaran 2021-2022. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan kita semua. sudah mengikuti kegiatan MPLS kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Miss ingatkan kembali, ingat kumpulkan tugas poster kalian tentang pembiasaan hidup bersih dan sehat yang dikumpulkan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara MPLS Pelita Bangsa, di mana kalau seandainya kami, para guru, atau dalam penyajian materi kami ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, kami dari setulus hati kami mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya, kalian sudah bergabung menjadi warga sekolah keluarga besar SMP Pelita Bangsa. Selamat ya anak-anak. Semoga walaupun dalam keadaan pandemi ini kita belajar secara daring, tapi kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik, saling mengenal satu sama lain dan melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya. Jadi jangan gunakan keterbatasan kita ini sebagai alasan untuk tidak menjadi siswa yang lebih baik. Kita tetap harus bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun dari rumah. Oke, ingat, stay safe, tetap diam di rumah, rajin mencuci tangan, dan jika terpaksa keluar rumah, ingat jaga jarak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya,